Selamat pagi bosku semuanya, kembali lagi di YouTube channel kita yaitu Tams Channel. Sebelum kalian nonton sinematiknya kita, mungkin yang teman-teman baru datang boleh langsung dipencet nih subscribe atau tombol loncengnya biar nggak ketinggalan notif-notif barang antik tentunya ya teman-teman. Too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you Tentang FG Cruiser, biasanya FG itu kode bodinya itu FG40 ya. Kalau kita sering sebut itu hardtop. Jadi ini versi hardtop yang lebih modern guys. Jadi perbandingannya jauh beda. Kalau teman-teman pencinta hardtop nggak enak kalau nggak punya FG Cruiser ya guys. Bayang loh, jadi 10 hardtopnya kalian teman-teman jejer harus ada ini satu dong, ya toh. Bisa dilihat dari bagian grillnya. Ini kalau orang-orang sebut itu grill kacamata ya guys. Jadi modelnya seperti model kacamata dan dia ininya nggak bakal hilang teman-teman. Jadi kita lihat itu masih model hardtop ya grillnya ya. Terus ada logo Toyota dan ini nopolnya cantik L Surabaya 60 AP. Pajaknya bulan 5. Logo nanti bisa perpanjangan, nanti bisa kita bantu ya. Terus untuk di bagian kak mesin ini juga mengingatkan kita kalau dengan versi hardtop yang sebelumnya. Awalnya dia kan ada tekoan gini kayak model kisi-kisi, ini juga sudah ada. Untuk catnya gimana kok? Catnya itu masih full original. Kilometernya berapa teman-teman? 4000. Jadi langsung aja tak buka kilometernya berapa. Dan untuk kondisi FG yang terbaru ini berbeda banget dengan FG40 yang sebelumnya ya. Dari bagian teknologi, suspensi, terus mesinnya ini lebih bertenaga banget. Apalagi kalau kalian pakai di medan off-road itu top level. Untuk di bagian engine-nya ini sama dengan Toyota Prado. Teman-teman Prado 2014, 15, 16 itu sama ya guys. Jadi dia pakai 1 GR FE. Yang mesin ini merupakan mesin yang dipakai oleh pembalap off-road yaitu Masato Kawabata ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman pecinta off-road pasti mengikuti YouTube-nya beliau ya. Untuk mesinnya dia V6 4000 cc dengan horsepower 260 HP, torsi 370 Nm. Mesin ini cukup bertenaga dari RPM bawah sampai RPM atas. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu nanti boleh searching lah untuk spek mesinnya itu kayak gimana. Untuk rangka bodi, sasisnya ini masih utuh. Kita sudah cek dari bagian bullhead sama sasis di bagian tengah itu utuh semua ya. Terus untuk di bagian kak mesin ini stikernya masih ada ya. Logo ini kenapa kok gak ada peredamnya? Jadi mobil ini memang diperuntukkan bukan untuk mejeng ya. Jadi untuk off-road guys. Untuk off-road atau koleksi. Jadi ini memang asli bawaan. Kalian bisa tambahin sendiri ya untuk peredamnya. Dan aku paling seneng dan paling gokil unit 4000 km itu ndak bojok. Karena dari bagian baut-baut, terus di bagian head silindernya sama selang-selang pipingnya, ini kelihatan banget kalau mobil ini cuma nongkrong di garasi guys. Jadi cuma dipanasi, dicak putar komplek, terus dimasuk lagi. Jadi itu paling seneng. Kalau kita dapat mobil second kondisi kilometer itu seneng lah, ada kepuasan sendiri bagi Trangago Motor ya tentunya ya teman-teman ya. Penutupannya juga cukup mudah, kita nggak perlu terlalu banting.
Jadi langsung plug bannya. Ini velgnya menggunakan profil ban 245 60 ring 20. Memang sih kalau yang FG Cruiser ini ada dua varian ya guys. Jadi yang TRD sama yang Jepang spek. Jadi yang ini yang punya kita ini yang Jepang spek, dia bukan TRD, velgnya lebih besar ring 20. Kalau yang biasanya teman-teman diganti TRD itu velgnya ring 18. Lebih kecil, kurang gahar ya untuk perkotaan ya. Terus untuk suspension dia pakai double wishbone. Jadi untuk peruntukan untuk off-roadnya itu lebih mantep juga. Terus untuk yang belakang dia pakai multi-link sama ada referral barnya ya teman-teman. Jadi untuk gardannya itu gardan apa ya, yang cocok untuk proper lah untuk off-road ya teman-teman. Terus untuk di bagian bodi kita lihatkan juga, ini tidak lupa seperti Toyota Prado ya. Ada spion di bagian bawah. Terus untuk bodi-bodinya ini aman, utuh ya. Cat-cat kita sudah cek itu tidak ada bekas namanya insiden maupun lecet ya. Lecet sekalipun nggak ada guys. Terus untuk yang paling aku gokil juga pintunya ini loh guys. Pintunya dia pakai shoe shade ya teman-teman. Jadi shoe shade itu bukanya itu seperti Mazda RX-8. Jadi buka pintunya itu ke belakang. Memang sih kalau peruntukannya dia memang agak ribet. Cuma kalau teman-teman suka dengan mobil, nah seperti ini. Kita lihatkan juga untuk pintunya. Ya, pintu belakang sangat bagus sih. Nah, aku sih ngomong modelnya ini model unik. Jadi sekilas kalau dari luar itu terlihat dua pintu, padahal tidak ya guys. Ya, penutupannya juga cukup mudah. Terus untuk di bagian atapnya ini mengingatkan kita dengan FJ40 atau hardtop ya teman-teman. Kalau sering sebut hardtop, jadi kesan retronya, klasiknya, modernnya itu dapat banget di mobil ini. Dan aku paling seneng itu juga wipernya ini loh guys, unik banget loh. Wipernya itu ada 3 biji guys. Jadi dia memang untuk kacanya sendiri ini tidak terlalu besar, tapi cukup lah, tidak terlalu besar. Jadi pakai 3 wiper untuk sekannya itu biar lebih bersih. Untuk di bagian belakang mungkin kita bisa lihat ya. Jadi untuk di bagian ini ada kaca belakangnya, mengingatkan kita kepada era dulu loh guys. Jadi hardtop itu kan ada kaca belakangnya untuk di bagian tempongnya sini. Terus gak lupa ini untuk di bagian lampunya sudah modern banget ya. Dan dia sudah ada stiker dari Jepangnya. Jadi yang ini saya informasikan juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya yang 2023 itu rakitannya bukan yang Jepang, melainkan yang Australia spek. Kalau yang ini masih yang Jepang spek. Jadi Jepang spek warna kuning yang paling terakhir ya ini. Kilometer 4000 kalian dapat non di mana lagi. Terus loh, handle buka pintu belakang ini mana nih kok gak ada ya, kiri kanan ini kok gak ada ya. Sini guys. Nah sebelum kita bahas dulu, ini kita bahas untuk wipernya. Jadi wipernya ini memang kecil banget, sejengkal ya guys. Tapi untuk sekannya ya cukup lah, karena visibilitas kacanya sendiri kita bisa lihat itu kecil ya, tidak terlalu besar ya. Dan yang paling gokil sih di bagian konde belakangnya. Ini juga mengingatkan kita akan FJ40 ya teman-teman ya. Konde belakangnya keren. Terus kita coba buka. Untuk pembukaannya memang pintunya side juga ya teman-teman. Jadi untuk bukaannya memang buka ke samping. Kalau awalnya FJ40 itu kan bukanya pintu kupu-kupu. Biasanya pintu kupu-kupu atau pintu yang tailgate gini, model tailgate. Kalau untuk yang ini, untuk bagasinya sendiri ini cukup luas loh. Dengan mobil sesimpel ini, yang wheelbase-nya cukup nanti tak speknya untuk wheelbase-nya ya teman-teman. Nah, ini kita duduk ini muat loh teman-teman ya. Nah, dengan tinggi 172 masuk sini enak-enak aja, nyaman. Terus atapnya juga tinggi. Dan ini sudah dilengkapi dengan lampu berwarna putih. Jadi lampunya sudah diganti sama ownernya. Ini lampu LED semua ya teman-teman. Ini ada speaker juga di bagian sini, kiri kanannya. Oke punya lah. Untuk di bagian bumper di sini, ini masih mulus ya guys, mulus, gak ada cacat. Terus loh ini apa kok? Ini adalah joknya guys.
kulit joknya ini sudah diganti yang lebih premium, lebih luxury juga, jadi lebih bagus, lebih nyaman lah. Penutupannya juga lebih smooth ya, lebih halus ya. Jadi kedapnya cabinnya ini lebih halus banget. Dan kondisi setir ini masih bagus banget ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat untuk bagian setirnya ini memang asli kilometer 4000, dan ini nggak lupa ada plastik birunya guys di bagian cruise controlnya. Dan mobil ini canggih banget loh. Canggihnya apa kok? Loh, FJ Cruiser itu biasanya nggak ada dipakai cruise control gini guys. Kalau yang ini sudah ada cruise control, jadi kalau kita untuk luar kota ini lebih nyaman juga sih, lebih ndak pegel injak gas terus. Untuk bagian speedometer memang masih analog, jadi masih pakai jarum. Terus kilometernya berapa kok? Kilometer 4400 guys. Nah ini untuk auto dimmer di bagian bawahnya. Terus ini kita bisa mainkan untuk lampu speedometernya, gelap terangnya. Nggak lupa, terus ini di bagian sini apa ya? Oh, ini sih tempat cycling. Terus untuk di bagian sini, ini mengingatkan kita kalau unsur apa ya? Lebih ke arah otomotif ya. Jadi modelnya itu seperti kayak laker gitu loh guys. Terus untuk di bagian sini sudah ada laci penyimpanan. Untuk sun visornya juga masih terlihat baru ya. Ada plastiknya. Ini untuk matahari. Jadi ketika kita off-road kan pasti buka kaca. Nah ini biar nggak silau pakai ini guys. Terus untuk kursinya sendiri ini kondisinya masih tebel busanya. Terus paling seneng aku di bagian sini ada armrest. Jadi armrest yang menyangga tangannya kita. Oh enak mantep, redamnya benar-benar mantep. Dan di bagian sini ada defognya. Jadi defog untuk di bagian gardan belakang. Terus ini untuk tracknya, ini sensor parkir. Sini untuk pengarah suhu, pengarah blower kipas ya, bisa atas bawah, bisa bawah aja. Terus ini untuk suhu temperatur. Ini sih mirip dengan rivalnya ya, H3 yang kemarin tempo hari kita review. Terus ini jamnya juga masih analog, mirip banget dengan H3. Apalagi ya untuk ini 4x4 nya. Nah ini ada tombol 4x4 ya guys, jadi kita bisa arahkan. Nah ini kita lagi pakai mode 4x4 ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya dari bagian speedometer dia ada gambar 4x4, traction controlnya dia off. Terus bisa dilihat semua ya. Terus kalau kita mau kerasa banget sih, 4x4 semuanya aktif. Jalannya enak. Mungkin kalau teman-teman punya koleksi hardtopnya 20, 15 atau 10, kalau ndak afdol ya teman-teman kalau ndak punya FJ Cruiser kayak gini ya. Wes buruan yang lagi mau cari atau lagi berburu hunting mobil antik, WA langsung digercep, ditangkap guys. Yang Alphard hitam kemarin kita sudah terbook ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau unit antik itu ada seninya sendiri guys. Jadi kalau kita seninya antik terus harganya itu kompetitif, miring, pasti cepat laku ya teman-teman ya. Jangan lupa langsung yang suka video ini di like, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian yang lagi cari ya. Thank you guys, see you next video. Nantikan kita bakal datang mobil convertible, kilometer sangat-sangat low banget, ke budget ini low nya. Buruan dipantau terus ya, klik loncengnya ya.